Perkenalkan dan assalamualaikum, nama aku Anugrah Akbar dengan absen 23 dengan NIM. Halo, perkenalkan semuanya, nama aku Anugrah Akbar dengan NIM 23099024. Jadi menurut kalian ya, apa sih teknologi itu? Kan pada nggak tahu kan teknologi itu apa? Aduh, kecewa aku. Masa pada nggak tahu sih? Teknologi itu metode, cara, atau langkah-langkah dalam mengaplikasikan bahan bangunan termasuk inovasi dan perkembangannya yang meningkatkan kualitas, kekuatan, dan fungsi bahan bangunan tersebut. Nah, contoh-contohnya itu kayak beton, ada metal, dan lain-lain lah. Kira-kira tujuan teknologi itu apa ya? Tujuannya itu sebenarnya untuk mencapai sifat dan kesan bangunan sesuai dengan kehendak arsitek. Itu tujuan teknologi. Banyak banget kan gedung-gedung yang aneh gitu bentuknya, kayak yang dibuat sama Zaha Hadid, salah satu arsitek terkenal, yang terkenal banget pokoknya di seluruh dunia. Nah, terus tuh kalian tahu nggak struktur dan konstruksi arsitek? Ayo tebak, coba ditebak. Ada yang bisa nggak? Sistem struktur dan sistem konstruksi dalam teknologi. Contohnya gini deh, apa bedanya bangunan gedung sama bangunan? Oke, benar. Jadi bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat manusia. Contohnya hotel, rumah, gedung perkantoran, dan lain-lain. Sedangkan bangunan biasa itu ya seperti jembatan, gapura mungkin, dan lain-lain. Mungkin seperti pagoda, banyak dan masih banyak lagi. Dan kalian tahu nggak sih sebenarnya perbedaan struktur dan konstruksi itu apa? Jadi gini, struktur itu adalah sistem bangunan yang terdiri atas bagian-bagian pembentuk seperti fondasi, selop, dinding, kolom, ring kuda-kuda yang fungsi utamanya terkait dengan pembebanan. Itu namanya struktur. Kalau konstruksi adalah metodenya. Konstruksi adalah metode, cara, teknik dalam pemasangan elemen struktur dan elemen non-struktur. Sistem konstruksi dapat meliputi bagian struktur maupun non-struktur selama objeknya adalah bangunan. Nah, jadi dia masih dibingungkan nggak tentang struktur dan konstruksi? Aku rasa kalian gak bingung-bingung banget ya, karena gampang kok kayaknya. Ya, aku bisa, masa kalian gak bisa? Terus itu mungkin kalian tahu gak sih kalau misalkan di teknologi itu bahan bangunannya ada yang namanya elemen tanah. Nah, elemen tanah itu ada banyak. Elemen tanah itu biasanya memberikan kesan yang sedikit gersang. Rata-rata yang memakai elemen tanah itu yang ada di bangsa Timur Tengah. Namun di Indonesia juga ada yang pakai elemen tanah. Ada Candi Brahu dari Mojokerto dan Candi Muara dari Jambi. Elemen tanah itu, khususnya elemen tanah liat, diyakini sebagai salah satu material paling kuno selain batu. Karena tanah liat udah lama banget. Pusat-pusat peradaban kuno di lembah sungai Indus dan lembah sungai Tigris menjadi tempat berkembangnya batu bata. Keren kan? Nah, selanjutnya itu selain dari elemen tanah, ada elemen batu. Tapi kalian tahu nggak, elemen batu itu adalah elemen paling tua yang ada di konstruksi. Menarik kan? Keren banget. Karena batu itu kokoh, banyak banget batu-batu yang keren banget. Seperti batu granit, batu marmer, dan lain-lain. Itu keren-keren banget. Terus ada juga namanya elemen kayu dan bambu. Nah, kalau elemen kayu dan bambu itu menghasilkan sesuatu yang
seperti fresh, alam, seger gitu bawaannya. Mungkin seperti rumah-rumah di Jepang atau di Cina itu kan memakai ornamen-ornamen bambu dan kayu, itu keren-keren banget, tatami dan lantai-lantainya. Nah, dan ada juga namanya elemen beton. Elemen beton itu keras, seperti yang kalian tahu sendiri. Terus yang terakhir itu ada elemen metal. Elemen metal itu solid. Elemen metal adalah elemen yang sangat modern yang digunakan sekarang. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.